Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang aspek keamanan dari penggunaan essential oil. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah saudara mampu memahami aspek keamanan pada penggunaan essential oil, kemudian mengetahui reaksi toksisitas dan efek samping apa saja yang muncul pada pemakaian beberapa jenis essential oil, kemudian mampu memilih metode penggunaan essential oil sesuai dengan indikasinya. Yang dimaksud dengan safety di sini adalah saudara mendapatkan efek farmakologi dari pemakaian essential oil tersebut, tapi terhindar dari reaksi efek samping dan toksisitas yang mungkin akan terjadi. Misalnya, saudara ingin memakai tea tree oil untuk akne, tapi jangan sampai ketika memakai tea tree oil itu malah muncul iritasi di kulit wajah, atau ketika saudara menggunakan peppermint oil untuk flu, untuk dekongestan, malah ketika yang muncul adalah ketika menggunakan essential oil itu kulit rasanya panas karena efek dari mentolnya. Jadi toksisitas dan efek samping itu pasti akan ada kemungkinan untuk muncul ketika saudara menggunakan essential oil. Nah, bagaimana supaya tidak muncul reaksi efek samping atau toksisitas ya, maka gunakan essential oil dengan tepat, mulai dari cara pemilihan jenis EO-nya, kemudian cara penggunaannya dan dosisnya seberapa banyak. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi keamanan dari penggunaan essential oil. Yang pertama adalah kualitas dari essential oil yang digunakan. Apakah itu asli essential oilnya murni atau essential oil yang dipalsukan? Contohnya adalah dari golongan citrus oil. Pada golongan citrus oil itu terdapat senyawa toksik yang bernama furanokumarin. Nah, furanokumarin ini kadarnya lebih tinggi pada citrus oil yang didapatkan dari proses cold expression dibandingkan citrus oil yang didapatkan dari proses destilasi. Kemudian yang kedua adalah senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada essential oil tersebut. Minyak yang mengandung senyawa golongan citronellal, citral, kemudian fenol, sinamaldehid ataupun eugenol itu memiliki efek iritan yang lebih kuat dibandingkan jenis minyak yang lain. Kemudian metode atau cara penggunaannya, apakah digunakan secara inhalasi atau dioleskan langsung di kulit atau secara topikal ya. Nah, misalnya pada penggunaan peppermint oil untuk dekongestan, cara yang paling tepat adalah dengan inhalasi. Apakah bisa dengan cara topikal? Ya boleh-boleh saja, tapi kalau saudara mau coba mengoleskan peppermint oil di kulit di bawah hidung itu rasanya panas sekali. Bahkan dengan rute inhalasi pun, kalau misalnya diteteskan di tisu ya, kemudian saudara hirup dan posisi tisunya itu dekat sekali dengan hidung ke area mata, itu kerasa sekali panas dari senyawa mentolnya. Berikutnya adalah dosis dari penggunaan essential oil pada produk atau pada sediaan tersebut. Pada umumnya untuk sediaan-sediaan topikal yang dioles atau yang diteteskan, misalnya serum untuk wajah begitu ya, atau minyak untuk pegelinu ya, kandungan essential oilnya adalah antara 1 sampai 2% atau 3% ya. Tapi ada beberapa juga yang mereka menambahkan sampai 5%. Ini biasanya untuk produk-produk yang terbilaskan, kayak misalnya sabun ya. Itu biasanya EO yang ditambahkan lebih tinggi memang konsentrasinya, karena kan dia tidak lama menempel di dalam kulit ya, jadi langsung dibilas dengan air. Kemudian integriti dari kulit ya, jadi bagaimana integritas dari lapisan membran kulit tersebut. Kulit yang rusak atau mengalami inflamasi itu integritasnya lebih rendah, sehingga minyak atsiri itu lebih mudah terabsorpsi ke dalam epidermis, dan maka kemungkinan untuk mengalami adverse reaction dan toxicity itu akan lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah usia dari pengguna essential oil tersebut ya. Pada
orang usia geriatri ya yang sudah tua, dosis dari penggunaan essential oil itu harus lebih rendah karena tadi ingat integritas kulit mereka sudah lebih rendah ya. Begitu pula pada usia anak. Kalau pada usia anak ini lebih karena kulit mereka lebih sensitif ya. Bahkan mereka menggunakan produk sabun yang notabene itu adalah produk terbilaskan, kemudian itu ada essential oilnya, bisa saja muncul kemerahan gitu ya. Mungkin saudara pernah menjumpai bayi gitu yang menggunakan sabun yang aromanya wangi, berarti dia mungkin ada tambahan EO atau fragrance-nya, kemudian setelah mandi itu muncul tidak selalu iritasi merah gitu, tapi biasanya kulitnya kering ya. Jadi kayak mengelupas, lama-lama kalau kulitnya terkelupas dia akan kemerahan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dari penggunaan essential oil ya. Ada beberapa efek samping yang muncul pada penggunaan essential oil dengan rute topikal. Yang pertama adalah bisa berupa dermal iritan, dermal sensitizer, photosensitizer, idiosyncratic irritation, dan mucous membrane irritation. Kita akan bahas. Yang pertama adalah dermal iritan. Dermal iritan ini akan muncul segera ketika seseorang itu menggunakan essential oil. Baik essential oil saja ataupun essential oil yang dilute atau dilarutkan dalam minyak pembawa dengan konsentrasi yang tinggi ya. Apa biasanya reaksi yang muncul? Biasanya reaksi yang muncul adalah kemerahan ya. Oleh karena itu kalau saudara memiliki sensitivitas pada beberapa jenis oil tertentu, harus diperhatikan ketika membeli suatu produk berapa persen kandungan essential oilnya. Ada beberapa jenis minyak asiri yang memiliki efek samping berupa dermal iritan, yaitu cinnamon oil, clove oil, kemudian citronella oil, lemongrass oil, oregano, dan thyme oil. Adverse effect yang berikutnya yaitu mucous membran iritan. Biasanya membran mukosa yang rawan mengalami iritasi akibat penggunaan essential oil ini adalah membran mukosa pada hidung, mulut, mata, dan sistem organ reproduksi. Nah, apa gejalanya yang muncul kalau mengalami iritasi di bagian membran mukosanya? Yang paling sering muncul itu adalah pada membran mukosanya itu akan terasa panas atau bisa juga mengalami terasa kering ya. Ini sering terjadi ketika saudara menggunakan jenis peppermint oil, menta oil ya, yang diteteskan di tisu dan penggunaannya kemudian dihirup dan penggunaannya terlalu dekat dengan lapisan kulit ya. Jadi itu biasanya iritasinya itu bisa sampai ke membran mata juga terasa panas. Nah, jadi bagaimana sebaiknya? Maka ya kalau menggunakan minyak-minyak yang berpotensi untuk menyebabkan penggunaannya harus dengan hati-hati. Jadi misalnya akan menggunakan peppermint oil untuk dekongestan gitu ya. Akan lebih baik karena dia dengan rute inhalasi ya sudah dipakainya dengan cara diffuser ya. Jadi di-diffuse menggunakan alat yang namanya diffuser. Kemudian kalau misalnya menggunakan misalnya cinnamon bark ya atau clove oil atau lemongrass dengan tujuan rute topikal, maka penggunaannya harus dilarutkan dengan menggunakan fix oil atau minyak pembawa. Kemudian pada dasarnya minyak atsiri yang menyebabkan iritasi pada mukus membran itu juga bisa menyebabkan iritasi pada dermal ya. Jadi contohnya ya hampir sama sebenarnya, ada clove oil, lemongrass, peppermint, thyme oil, oregano oil, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah sensitive skin atau yang biasa disebut juga dengan dermal atopik. Orang dengan kondisi dermal atopik ini lebih sensitif terhadap bahan-bahan kimia yang bersentuhan secara langsung dengan kulitnya. Jadi pada umumnya yang paling sering muncul itu adalah
reaksi kemerahan. Jadi dia nggak akan tahan menggunakan sabun yang di situ ada bahan deterjennya, SLS, sodium lauryl sulfat. Begitu pula dengan penggunaan bahan tambahan minyak atsiri ke dalam produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulitnya. Jadi misalnya kalau pada orang normal dengan penambahan minyak atsiri 5% pada produk sabun itu tidak akan menimbulkan reaksi apapun pada kulitnya, tapi kalau pada kondisi orang dengan dermal atopik dia bisa menimbulkan reaksi kemerahan ya. Kemudian seberapa banyak kandungan atau konsentrasi dari minyak-minyak atsiri yang dia mudah sekali mengindus atau men-trigger reaksi iritasi ya. Ini ada beberapa acuan yang bisa digunakan ya. Jadi misalnya untuk mustard oil, kemudian untuk garlic oil itu sangat tidak recommended untuk digunakan secara topikal ya. Apalagi kalau dia langsung dipakai tanpa didilut atau diencerkan ya. Kemudian yang termasuk high risk tadi ada mustard oil, ada masoya. Kemudian yang termasuk moderate risk dalam menyebabkan iritasi ya, itu ada garlic, ada sage oil. Kemudian yang termasuk low risk itu ada oregano oil dengan kandungan maksimumnya 1,1% ya, ini konsentrasinya. Jadi berapa banyak jumlah oregano oil yang terlarut dalam suatu produk ya. Kemudian ada thyme oil ya, masuk lagi thyme oil di sini. Nah, kemudian metabolit sekunder apa sih yang bisa menyebabkan iritasi ya? Yang high risk yaitu adalah golongan alil isotiosianat dan bensil isotiosianat. Golongan isotiosianat ya, baik itu alil ataupun bensil isotiosianat itu paling tinggi kadarnya bisa saudara dapatkan pada garlic oil ya. Kemudian yang masih high risk itu ada masoya lactone. Kemudian yang moderate high risk ada benzoic acid, asam benzoat, ada carvacrol, ada paracresol dan thymol. Carvacrol dan thymol ini banyak terdapat pada thyme oil. Oke, berikutnya adalah dermal sensitization. Apa bedanya dengan dermal iritan? Kalau pada dermal iritan itu reaksi iritasinya langsung muncul sesaat ketika saudara menggunakan produk yang mengandung essential oil. Tapi kalau dermal sensitization reaksi iritasinya itu delay. Jadi saudara menggunakan essential oil saat ini tidak akan langsung muncul reaksi iritasinya. Tapi ketika saudara menggunakan essential oilnya itu setiap hari secara terus-menerus gitu ya, atau saudara menggunakan misalnya 2 atau 3 jenis essential oil yang jenisnya sebeda tapi kandungannya hampir-hampir mirip gitu ya. Misalnya grapefruit oil, kemudian lemon oil, kemudian lemongrass oil secara berurutan dan muncul cross reaction di situ, maka dia bisa menimbulkan dermal sensitization. Gejala klinisnya hampir sama seperti dermal iritan ya. Jadi muncul iritasi, kemudian kemerahan ya. Dan pada beberapa individu kondisi klinis dari dermal sensitization ini bisa lebih parah, bisa lebih buruk dibandingkan kondisi klinis pada dermal iritan. Minyak atsiri apa saja yang bisa mengindus dermal sensitization ya? Di sini ada cassia oil, kemudian ada cinnamon oil, kemudian ada balsam veru, kemudian ada tea oil, bukan tea tree ya, tapi tea oil, kemudian ada turpentine oil. Jadi penggunaan jenis minyak atsiri ini tidak boleh digunakan secara setiap hari secara terus-menerus ya. Jadi misalnya hari ini pakai, 2 hari dijeda, kemudian besok pakai lagi, boleh seperti itu.
Nah, thermal sensitization ini merupakan salah satu manifestasi dari reaksi alergi. Nah, kenapa dia merupakan salah satu manifestasi dari reaksi alergi? Karena munculnya kondisi iritasi kemerahan pada dermal sensitization itu diindus oleh paparan berulang dari alergen yang menyebabkan aktivasi dari sel limfosit T. Nah, di antara keempat jenis reaksi alergi ini, tipe 1 dan tipe 4 lah yang bisa disebabkan oleh essential oil. Jadi saya tegaskan lagi perbedaan antara dermal iritan dan dermal sensitization ya. Jadi kalau dermal iritan itu bukan reaksi alergi ya. Contohnya kan kalau dermal iritan, contohnya kan ketika kita menggunakan peppermint oil ya. Nah, tapi kalau dermal sensitization itu merupakan salah satu reaksi alergi ya, karena adanya paparan berulang. Kita masuk pada klasifikasi dari reaksi alergi yang pertama, yaitu immediate hypersensitivity. Yang namanya saja immediate hypersensitivity berarti reaksinya itu muncul seketika sesaat setelah orang tersebut kontak dengan bahan alergen ya. Immediate hypersensitivity ini dimesi oleh adanya imunoglobulin E yang bereaksi dengan atau berikatan dengan sel mast, kemudian dia merilis faktor-faktor merilis histamin dan menyebabkan inflamasi. Salah satu contoh senyawa yang sudah diketahui dia bisa mengindus immediate hypersensitivity adalah sinamaldehid. Nah, di mana bisa didapatkan sinamaldehid? Ya, di cassia oil, kemudian di cinnamon oil ya. Baik itu cinnamon zelanicum ataupun cinnamon burmani. Baik, kita masuk pada delay hypersensitivity. Ya. Delay hypersensitivity ini merupakan reaksi alergi tipe 4 ya. Jadi pada pemakaian pertama kali senyawa yang bersifat atau bahan yang bersifat alergen, bisa saja reaksi alergi itu tidak muncul sama sekali atau muncul tapi tidak begitu signifikan ya jika dibandingkan dengan dermal iritan. Ya, itu pada pemakaian pertama kali. Nah, kemudian ketika orang tersebut menggunakan bahan alergen di pemakaian kedua, ketiga, dan seterusnya, ya jadi dia menggunakan dalam jangka waktu yang lama secara berturut-turut, tidak ada jeda ya. Nah, pada saat itulah penggunaan secara berulang itu akan menimbulkan reaksi inflamasi ya. Dan reaksi inflamasi ini bisa saja baru muncul setelah 10-15 hari. Jadi gejala klinisnya, iritasinya itu baru kelihatan dengan nyata sekali. Kalau dia dermal sensitization bisa kelihatan dengan jelas setelah 10-15 hari ya. Kemudian tingkat dari keparahan pada kondisi klinisnya itu sangat tergantung pada konsentrasi dari minyak atsiri yang di-apply atau yang digunakan secara topikal. Ya, kemudian ada banyak jenis alergen yang bersifat delay hypersensitivity ini ya. Tidak hanya dari jenis minyak atsiri, bisa juga dari fragrance. Salah satu jenis senyawa kimia yang dia bisa mengindus reaksi delay hypersensitivity adalah hapten ya. Dan beberapa kandungan metabolit sekunder pada minyak atsiri itu merupakan prohapten. Misalnya saja sinamil alkohol, kemudian isoeugenol ya, itu ketika dia mengalami reaksi oksidasi atau terdegradasi, dia bisa berubah menjadi senyawa yang merupakan prohapten sehingga bisa mengindus reaksi delay hypersensitivity.
Nah, bagaimana tahapannya senyawa hapten ini kok bisa mengindus reaksi delay hypersensitivity ya? Jadi ketika misalnya saudara menggunakan cinnamon oil yang di situ ada sinamaldehid ini akan teroksidasi menjadi sinamil alkohol. Kemudian sinamil alkohol ini akan ketika dipakai secara topikal, dia akan dimetabolisme oleh enzim yang ada di kulit ya, sehingga menjadi senyawa hapten. Nah, hapten ini ketika kontak dengan topikal dan dia berpenetrasi di kulit ya, maka dia akan masuk ke dalam dermal, kemudian masuk ke dalam epidermis ya. Di epidermis, hapten ini akan berikatan dengan peptida ya. Kemudian peptida yang di sel Langerhans tadi ya akan membentuk hapten peptida kompleks ya. Hapten peptida kompleks ini akan bermigrasi ke dalam kelenjar limfa ya, kelenjar limfa. Kemudian oleh T sel, kompleks dari hapten peptid ini akan dianggap sebagai antigen ya. Nah, kemudian itu adalah proses yang terjadi pada saat saudara pertama kali menggunakan misalnya jenis cinnamon oil. Nah, ketika terjadi paparan berulang ya, berarti menggunakan cinnamon oil secara terus-menerus begitu setiap hari ya, maka akan terjadi paparan berulang ya. Nah, hapten ya ini tentu saja akan masuk ke dalam epidermis ya. Kemudian ketika hapten ini masuk ke dalam epidermis ya, dia akan dikenali oleh T sel. Kemudian karena dianggap sebagai antigen, maka selanjutnya adalah muncul reaksi inflamasi ya. Itu adalah tahapan dari bagaimana hapten ini bisa mengindus reaksi delay hypersensitivity. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada beberapa jenis minyak atsiri ketika metabolit sekundernya itu mengalami oksidasi atau terdegradasi, dia akan berubah menjadi hapten ya. Jadi misalnya adalah sinamil alkohol ya. Sinamil alkohol ini ada pada cinnamomum oil ataupun pada cassia oil. Sinamil alkohol ini merupakan prohapten. Kemudian ketika dia di-apply digunakan secara topikal, prohapten ini akan dimetabolisme oleh enzim yang ada di kulit menjadi sinamaldehid yang merupakan hapten ya, dan hapten ini akan berikatan dengan peptida, kemudian mengalami proses seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada isoeugenol ya, kemudian dua itu tadi ya, jadi sinamaldehid dan isoeugenol. Karena itu penggunaan minyak atsiri yang mengandung dua komponen itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, berikutnya adalah photosensitizer. Apa yang dimaksud dengan photosensitizer? Photosensitizer ini adalah minyak atsiri yang bisa menimbulkan reaksi pigmentasi pada kulit ya, atau kemerahan ketika terpapar oleh sinar matahari. Jadi kalau misalnya saudara habis menggunakan baby oil gitu misalnya ya, atau sunblock yang ternyata di situ ada bahan tambahannya, mungkin bisa produsennya menggunakan bahan pewangi gitu, yang ternyata pewanginya itu menggunakan jenis citrus oil, mau lemon oil, sweet orange oil, dan lain sebagainya. Jenis citrus oil itu merupakan salah satu jenis oil yang bisa menimbulkan photosensitizer ya. Jadi setelah menggunakan sunblock yang ada bahan tambahannya citrus oil, kemudian langsung berjemur di bawah sinar matahari ya, maka bisa saja saudara akan mengalami yang disebut dengan photosensitizer ya. Jadi terjadi reaksi
pigmentasi pada kulit. Dan reaksi ini hanya akan muncul ketika terpapar sinar matahari. Oleh karena itu, setelah menggunakan jenis minyak atsiri yang dia memiliki efek photosensitizer, sangat disarankan untuk tidak terpapar sinar matahari secara langsung, ya. Atau kalaupun mau keluar dan akan terpapar sinar matahari, sebaiknya dibilas terlebih dahulu bagian kulit yang diolesi minyak atsiri tadi, ya. Dan beberapa jenis obat ini bisa meningkatkan resiko atau efek dari photosensitizer. Misalnya adalah tetracycline. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah photosensitization, ya. Reaksi ini baru muncul ketika kulit yang telah diolesi atau menggunakan minyak atsiri tertentu, ya, itu terpapar dengan sinar UV, baik dari sinar UV-nya itu baik dari matahari ataupun dari suatu instrumen tertentu, ya. Kemudian photosensitization itu bisa saja hasil dari reaksi fototoksik atau fotoalergenik, ya. Nah, kalau dia fototoksik itu bisa saja akan menimbulkan fotokarsinogenik, ya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah photosensitization di sini dalam hal ini fototoksik dan fotoalergenik itu tidak akan muncul ketika tidak terpapar dengan sinar matahari. Oke, yang pertama adalah fotoalergi. Fotoalergi ini merupakan reaksi alergi, ya, yang disebabkan oleh senyawa kimia dengan atau yang terpapar oleh sinar matahari atau sinar UV lebih tepatnya, ya. Jadi reaksi alergi di sini dia baru akan muncul kalau terpapar oleh sinar UV. Kalau enggak, ya reaksi alerginya enggak akan muncul, ya. Nah, kebanyakan produk-produk yang sering sekali dilaporkan menimbulkan reaksi fotoalergi ini adalah produk-produk sunscreen, ya, yang dia mengandung mungkin fragrance, ya, atau mengandung minyak atsiri dengan kandungan metabolit sekunder tertentu. Ada beberapa jenis metabolit sekunder yang dia bisa mengindus fotoalergi, ya. Ada metilkumarin, ya. Kemudian ada mus amrita, ya. Itu dua jenis itu merupakan senyawa yang bersifat fotoalergen. Kalau dari jenis minyak atsiri sendiri ada sandalwood oil, ada lavender oil, dan ada garlic oil. Dan ingat, fotoalergen ini itu reaksinya baru muncul kalau produknya itu dipakai langsung secara topikal di kulit dan terpapar sinar matahari. Oke, selanjutnya adalah phototoxicity. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah pada phototoxicity itu mekanisme reaksinya melibatkan adanya cross reaction antara senyawa kimia, ya, baik itu dari tanaman ataupun dari fragrance, ya, sintesis dengan basa DNA, ya. Jadi yang terjadi di sini adalah terjadi ikatan kompleks, ya, antara senyawa kimia tersebut dengan basa DNA. Dan pada pemaparan secara berulang dari fragrance ataupun minyak atsiri, ya, ikatan kompleks ini akan ikatan kompleks yang satu dengan yang lainnya itu akan saling bersambungan, ya, membentuk ikatan kovalen sehingga dia bisa mengubah struktur atau susunan dari basa DNA. Salah satu senyawa yang dia bersifat phototoxicity adalah furanokumarin. Sebenarnya tidak hanya furanokumarin saja, tapi memang case-nya yang banyak terjadi itu adalah, dan penelitian yang sudah banyak dilakukan itu adalah dari jenis senyawa furanokumarin. Selain furanokumarin, senyawa lain yang bisa mengindus phototoxicity adalah dari thiofen dan alpha-tertienyl. Oke, kemudian jenis senyawa furanokumarin apa saja yang dia bisa mengindus fototoksik, ya.
Jadi furanokumarin itu adalah senyawa yang tersusun atas cincin furan, ya, dan dia terikat pada cincin kumarin, ya, karena itu disebut juga dengan furanokumarin, ya. Kumarin itu terdiri atas dua siklik, ya. Nah, furanokumarin ini banyak ditemukan pada jenis citrus oil, ya, meskipun kadarnya sedikit, ya, kurang dari 3%. Nah, tidak semua senyawa furanokumarin itu bisa mengindus fototoksik, ya. Ada senyawa furanokumarin yang dia tidak menyebabkan atau yang tidak bersifat fototoksisiti, misalnya bergamoptin, bergaptol, isobergaptan, kemudian isopimpelin. Nah, tapi ada juga furanokumarin yang dia bisa mengindus fototoksisiti, misalnya adalah metoksalen, kemudian bergapten, kemudian oksibeusedanin, ya. 3 jenis senyawa furanokumarin itulah yang bersifat fototoksik. Jadi ada metoksalen, kemudian ada psoralen, ada 4, ya. Yang pertama psoralen, kemudian metoksalen, bergapten, dan oksibeusedanin, ya. Jadi furanokumarin itu tidak bersifat volatil, ya. Dia bukan senyawa yang mudah menguap. Jadi tidak semua citrus oil itu juga mengandung furanokumarin, tergantung dari proses ekstraksinya. Dan efek fototoxicity yang disebabkan oleh furanokumarin, ya, ini sangat tergantung dari yang pertama adalah jenis senyawa furanokumarinnya, ya, apakah dia psoralen, metoksalen, bergapten, ataupun oksibeusedanin. Kemudian kadarnya atau konsentrasinya, seberapa banyak yang terpapar pada individu tersebut senyawa furanokumarinnya. Selanjutnya yaitu apa perbedaan mendasar antara fototoxicity dan fotokarsinogenesis, ya. Yang pertama adalah fototoxicity, gejala klinisnya, ya, itu pasti akan diawali dengan adanya pigmentasi, ya, pada kulit, ya. Jadi muncul reaksi kemerahan pada kulit, ya. Dan fototoxicity itu bisa mengindus fotokarsinogenik, ya. Tapi kalau fotokarsinogenesis saja itu dia tidak harus selalu diawali dengan fototoxicity, dan fotokarsinogenik ini tidak hanya bisa diindus oleh senyawa-senyawa furanokumarin, ya. Tanpa adanya senyawa furanokumarin, misalnya orang-orang yang memang memiliki lapisan dermal yang tipis, kemudian kulitnya yang sensitif, jika dia terpapar sinar matahari terlalu banyak, ya, dia bisa mengindus atau menyebabkan kanker kulit, seperti itu, ya. Kemudian apa saja jenis minyak atsiri yang memiliki sifat photosensitizer, ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari jenis citrus oil, ya, ada bergamot oil, kemudian ada cumin oil, ada angelica root oil, kemudian grapefruit oil, ya, yang didapatkan dengan proses ekstraksi ekspres, ya. Kemudian ada orange oil, ya. Jadi minyak citrus oil yang didapatkan dari ekstraksi destilasi, ya, itu kandungan furanokumarinnya itu lebih kecil dibandingkan dengan citrus oil yang didapatkan dari proses expression. Nah, ini tadi, ya, yang termasuk non phototoxic citrus oil, ya. Ada bergamot yang dia jenis bergaptenless. Jadi furanokumarinnya itu sudah diisolasi atau dihilangkan,
ya. Kemudian ada distillate lemon, lemon oil yang diperoleh dari proses ekstraksi distilasi ya, distillate lime, kemudian mandarin oil, kemudian sweet orange oil, ada express tangerine oil, dan ada yuzu oil. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara tentang sifat fototoksik dari citrus oil ya, citrus oil itu tidak bersifat fototoksik ya, kecuali ketika dia mengalami oksidasi. Kenapa bisa Kenapa bisa mengalami oksidasi? Tentu saja karena faktor penyimpanan ya. Dan sifat fototoksik ini akan muncul ketika ada senyawa furanokumarin. Nah, di mana banyak didapatkan senyawa furanokumarin? Furanokumarin itu banyak terdapat pada citrus oil yang diperoleh dengan proses expression ya. Jadi kadar furanokumarin pada citrus oil yang diperoleh dengan proses destilasi itu lebih rendah dibandingkan furanokumarin yang didapatkan dari minyak citrus oil dengan proses expression. Berikut adalah tabel dari karakteristik atau sifat fototoxicity dari citrus oil. Jadi seberapa kuat sifat fototoxicity-nya. Tentu saja yang paling potensial sifat fototoxicity-nya adalah yang kandungan furanokumarinnya paling tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang dia masuk low risk itu ada sweet orange, ada bitter orange, ada lemon, ada grapefruit. Kemudian yang dia masuk moderate risk itu ada bergamot oil, karena memang pada beberapa penelitian menyebutkan kalau pada bergapten pada bergamot oil itu lebih tinggi dibandingkan citrus oil yang lainnya. Kemudian ini adalah tabel dari derajat fototoxicity dari senyawa turunan furanokumarin ya. Jadi yang paling strong seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada golongan psoralen, methoxsalen, dan bergapten. Kemudian yang masuk moderate phototoxicity risk itu ada imperatorin, citroptin, oxypsydanin, dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya kita masuk pada reaksi idiosinkratik. Apa reaksi idiosinkratik? Jadi idiosinkratik itu adalah reaksi iritasi atau efek samping atau sensitivitas dari penggunaan essential oil yang tidak umum terjadi. Jadi biasanya idiosinkratik ini sangat bersifat individu ya, dan angka kejadiannya memang relatif kecil dibandingkan dengan photosensitization ataupun dermal irritation ataupun dermal sensitization. Berikutnya adalah adverse oral reaction ya. Reaksi efek samping ini muncul pada produk yang digunakan atau yang di-apply di sekitar mulut ya, baik itu bibir atau di dalam rongga mulut. Ada beberapa efek samping yang muncul. Yang pertama adalah stomatitis, jadi itu inflamasi pada membran mukosa di dalam. Kemudian ada selitis, yaitu inflamasi pada bibir ya. Ada dua kasus yang dilaporkan menyebabkan selitis, yaitu penggunaan pasta gigi yang mengandung spermin oil. Kemudian ada lagi yang dilaporkan selitis, yaitu penggunaan produk ini chewing gum, yaitu permen yang dia mengandung cinnamomum oil. Berikut adalah beberapa jenis essential oil yang pernah dilaporkan menyebabkan efek samping iritasi pada daerah sekitar membran mukosa mulut pada penggunaan dengan rute peroral. Ada camphor, ada citronella oil, cinnamon bark oil, clove oil, eucalyptus oil, kemudian ada juga tea tree oil.
Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah mungkin bagi kita tidak wajar ya menggunakan essential oil dengan rute peroral, apalagi tanpa dilution, tanpa dilarutkan. Tapi bagi beberapa orang yang dia memang menganggap essential oil itu sebagai obat mujarab gitu ya, itu sering sekali mereka menggunakan essential oil dengan rute peroral dan tanpa dilakukan dilution atau pengenceran. Kalau di Indonesia sendiri, penggunaannya yang sering dipakai secara rute peroral itu dan tanpa dilarutkan itu adalah jenis peppermint oil. Nah, beberapa jenis essential oil itu juga bisa mengindus hepatotoksik ya, karena adanya kandungan metabolit sekunder di dalamnya yang dia mampu meningkatkan produksi dari porforin sehingga mengganggu proses sintesis protein yang pada akhirnya akan mengganggu metabolisme dari obat atau mengganggu produksi dari enzim sitokrom yang ada di liver. Nah, bagaimana dengan penggunaan essential oil pada ibu hamil dan menyusui? Yang dikhawatirkan adalah pada ibu hamil, komponen metabolit sekunder dari essential oil tersebut akan berpenetrasi melalui plasenta ke fetus. Kemudian dia akan mengganggu pertumbuhan dari janin pada ibu hamil. Beberapa jenis essential oil yang harus dihindari pemakaiannya pada ibu hamil ya, ada oakmeal oil, kemudian ada parsley seed oil, ada hyssop oil, kemudian beberapa jenis essential oil boleh dipakai asal diencerkan atau dilarutkan dalam minyak pembawa. Ada eucalyptus, grapefruit, lavender, lemon, kemudian sandalwood, tea tree, dan ilang-ilang. Berikut adalah jenis essential oil yang harus dihindari pemakaiannya pada ibu hamil dan menyusui. Ada anise oil, kemudian camphor, ada parsley oil, ada sage, ada tuja, wintergreen, dan wormwood oil. Yang menarik di sini adalah wintergreen ya. Wintergreen itu metabolit sekundernya itu banyak terdiri atas senyawa metil salisilat. Kalau saudara sering melihat, bahkan di Indonesia pada ibu hamil ataupun ibu menyusui itu sering menggunakan, mungkin saudara kenal yang namanya obat gosok ya atau balsem, dan balsem di situ pasti ada metil salisilatnya. Nah, kenapa tidak terjadi toksisitas pada pemakaiannya di ibu hamil di Indonesia? Ya, jadi sekali lagi faktor budaya ya yang dilakukan atau yang terjadi secara turun-menurun itu bisa mempengaruhi respon efektivitas dan respon toksisitas dari suatu obat. Begitu juga dengan essential oil. Kenapa demikian? Karena sudah terjadi perubahan genetik pada komunitas atau pada penduduk di area tersebut gitu ya. Kalau saudara mengacu pada guideline di luar negeri, misalnya penggunaan fennel oil, kemudian eucalyptus oil, kemudian kaju putih oil, itu sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Tapi di Indonesia ya sudah umum ya ibu hamil menggunakan minyak telon atau minyak kayu putih untuk mengurangi mual muntah atau mengurangi efek morning sickness dan lain sebagainya. Kenapa sih EO itu kok ada beberapa jenis minyak atsiri yang harus dihindari pada ibu hamil? Yang pertama adalah karena ada beberapa jenis minyak yang dia menyebabkan teratogenik. Ya, misalnya adalah Plectranthus oil ya. Plectranthus oil di sini dia mengandung senyawa sapinil asetat. Kemudian ada juga senyawa salisilat kayak tadi ya, wintergreen oil dia kan kandungan utamanya adalah metil salisilat ya. Jadi pada beberapa case di luar negeri, saya katakan sekali lagi di luar negeri ya, itu penggunaan minyak yang ada kandungan salisilatnya dan turunan itu bisa menyebabkan teratogenik. Kemudian ada senyawa lagi oktil asetat itu juga bisa menyebabkan teratogenik.
Selain efek teratogenik, beberapa EO itu juga menyebabkan efek fetotoxicity, yaitu kematian dari fetus atau janin. Misalnya adalah EO dengan kandungan camphor ya, camphor oil. Kemudian plectranthus oil tadi yang dia mengandung senyawa sabinyl asetat ya. Kemudian ada juga oil atau minyak dari juniper ya. Beberapa essential oil juga bisa menimbulkan efek aborsi. Ya, jadi misalnya di sini ada juniper oil, kemudian ada parsley oil, ada pennyroyal oil, sabinyl asetat dari plectranthus oil, dan ada root oil. Untuk root oil, kemudian plectranthus oil dan pennyroyal oil, FDA sudah mengeluarkan kebijakan bahwa jenis minyak tersebut merupakan essential oil yang toksik gitu. Jadi memang distribusinya itu sangat-sangat dibatasi. Oke, sekarang kita masuk pada penggunaan essential oil. Pada umumnya, essential oil digunakan melalui rute berinhalasi dan topikal ya. Meskipun ada juga praktisi yang menggunakan essential oil melalui rute oral ya, perektal, kemudian pervagina. Nah, bagaimana dengan penggunaan essential oil yang melalui rute peroral? Untuk penggunaan essential oil dengan rute peroral, pervagina, dan perektal harus dilakukan di bawah pengawasan praktisi medis ya, karena harus diukur dia dilarutkan dengan perbandingan berapa dan berapa. Kemudian tentu saja efek samping yang potensial muncul itu akan lebih besar dibandingkan penggunaan pada rute inhalasi ataupun dengan rute topikal. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam essential oil itu bersifat lipofilik atau fat soluble. Oleh karena itu, bisa menembus sawar batas otak atau blood-brain barrier. Jadi mungkin saudara pernah mengalami setelah menghirup jenis essential oil tertentu, saudara merasa tenang, kemudian lebih mudah tidur, kemudian merasa nyaman, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah adalah myristica oil atau nutmeg oil atau minyak pala. Minyak pala ini sering sekali digunakan sebagai sedatif ya. Kemudian ada lagi chamomile oil. Chamomile oil ini juga dipakai sebagai sedatif, tapi kalau chamomile memang penggunaannya lebih terkenal di luar negeri ya. Oke, ini adalah proses admin secara umum dari penggunaan essential oil. Jadi ketika saudara menggunakan essential oil dengan rute berinhalasi ya, akan dihirup ke hidung, kemudian masuk ke paru-paru, dan ada juga yang masuk ke olfactory system. Ketika masuk dalam olfactory system, itu akan direspon oleh sistem saraf pusat limbik yang ada di otak. Kemudian direspon oleh sistem saraf otonom ya. Kemudian dia akan mempengaruhi kondisi dari emosi seseorang. Nah, selain mempengaruhi emosi dari seseorang, respon essential oil di sistem saraf pusat ini juga mempengaruhi ekskresi dari neurotransmitter ya. Juga ekskresi dari hormon. Kalau neurotransmitter tadi ngaruhnya adalah ke kondisi psikologis seseorang ya. Jadi misalnya dia merilis endorfin, jadi seseorang itu akan merasa lebih tenang, lebih bahagia, atau ketika di sistem saraf pusat dia juga bisa mempengaruhi sekresi dari hormon. Nah, ketika yang dipengaruhi itu adalah sekresi dari hormon, maka dia akan mempengaruhi sistem organ tubuh yang lain, bisa mempengaruhi fungsi dari ginjal, jantung, paru-paru, kemudian kondisi kulit, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah apa yang terjadi jika
essential oil digunakan dengan rute topikal. Pada penggunaan dengan rute topikal, essential oil itu akan masuk ke dalam epidermis, kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, di dalam sistem peredaran darah ini, EO itu bisa mempengaruhi sekresi hormon dari dalam tubuh, sehingga dia akan mempengaruhi kerja dari sistem organ yang lain. Begitu juga yang terjadi ketika essential oil ini digunakan dengan rute peroral, ya. Kemudian dia masuk ke dalam GI tract, lalu masuk ke dalam sistem peredaran tubuh, kemudian mempengaruhi sekresi dari hormon dan mempengaruhi kerja dari sistem organ tubuh yang lainnya. Kemudian di mana sekresi dari essential oil ini, ekskresi maksud saya ya, dan eliminasinya, essential oil ini dia lebih dahulu mengalami metabolisme di liver, kemudian ekskresinya ada yang melalui ginjal, kemudian ada yang melalui feses. Pada penggunaan dengan rute topikal, tentu saja kita akan membutuhkan carrier oil, yaitu fix oil. Nah, jenis fix oil yang dipilih ini akan sangat bergantung pada tujuan penggunaan minyak atsiri tersebut. Kalau essential oilnya itu ditujukan untuk skincare, misalnya saja pada formula serum ya untuk wajah, maka jenis fix oil yang dibutuhkan itu adalah fix oil yang mudah sekali terabsorpsi oleh kulit. Tapi kalau penggunaan essential oilnya itu untuk massage atau pijat, maka kita membutuhkan jenis fix oil yang tidak mudah terabsorpsi oleh kulit. Karena kalau untuk tujuan pemijatan, kemudian fix oilnya itu mudah terabsorpsi oleh kulit, maka sebentar saja permukaan kulitnya sudah kering. Ya, sementara itu kalau untuk pemijatan kita butuh lubrikan ya atau emollient. Selain ditentukan oleh tujuan penggunaannya, pemilihan fix oil ini juga ditentukan oleh kondisi kulit dari si pengguna oil. Apakah kulitnya itu cenderung berminyak atau kulitnya itu kering? Beberapa jenis fix oil yang sering dipakai ya, ada sunflower oil, argan oil, avocado, kemudian sweet almond oil, ada lagi grapeseed oil dan evening primrose oil ya. Dan yang perlu saudara ketahui adalah bahwa fix oil ini juga memiliki aktivitas farmakologi. Beberapa fix oil dia bisa berfungsi sebagai antiinflamasi, kemudian sebagai antioksidan. Jadi tidak bisa hanya dipandang sebagai bahan tambahan carrier oil karena ada efek farmakologi juga di dalamnya. Setiap jenis fix oil itu memiliki karakteristik yang khas ya. Jadi misalnya avocado oil itu konsistensinya itu viskositasnya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai itu dia lebih lengket gitu. Kemudian tapi dia penetrasi ke kulitnya bagus ya, dan dia bisa meningkatkan regenerasi dari sel itu. Kemudian bisa memiliki efek hidrasi, juga memiliki efek antiinflamasi. Kemudian ada evening primrose oil. Kalau evening primrose oil ini bisa digunakan sebagai fix oil, tapi harus dikombinasi dengan fix oil yang lainnya. Nah, evening primrose oil ini juga bagus untuk eczema dan psoriasis. Kemudian ada sesame oil, kemudian ada olive oil. Nah, untuk olive oil ini dia memiliki aroma yang khas ya. Jadi kadang ketika saudara mencampurkan essential oil dengan carrier oilnya itu adalah olive oil, maka bau atau aroma dari essential oilnya itu akan dipengaruhi ya. Kemudian carrier oil yang lain yang memiliki aroma khas itu ada tamanu oil, itu juga aromanya khas ya. Kemudian ada coconut oil. Kalau coconut oil jelas ya bau wangi kelapa ya. Tapi coconut oil ini jenis carrier oil yang mudah teroksidasi. Jadi kalau saudara milih coconut oil untuk carrier bahan pembawa, dia nggak boleh keseringan dibuka tutup karena coconut oilnya itu nanti akan teroksidasi dan baunya jadi tengik seperti itu.
Oke, demikian untuk kuliah pada materi ini. Semoga bermanfaat ya penjelasan saya tadi. Terima